Barakallah, jazakumullah khair kakak atau abang Bedu, Masya Allah. Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa duduk bareng-bareng di sini bersama Jalan Dakwah TV menuju jannah. Dia pada bengong mentang-mentang kenapa ya? Duit amplopnya pada habis. Ngasih ini saudara. Itulah keistimewaan di bulan Syawal ya buat besti-bestiku yang CCM cantik-cantik manja. Juga pemirsa yang selalu berada dalam keberkahan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Syawal, apa keistimewaannya? Ada 3. Yang pertama, Syawal artinya meningkat. Apa meningkatnya? Meningkat keimanan kita. Kenapa? Di bulan Syawal ada namanya puasa, yang mana 1 hari puasa sama dengan 10 hari. Masih kan gak Bun waktu kita bulan Rajab kemarin? Pemirsa, besti. Waktu bulan Isra Mi'raj kita kan beribadah Rajab tuh ya. Yang mana kita mengingat bahwa Rasulullah Isra Mi'raj menerima perintah sholat 50 kali. Lama-lama jadi 5. Ternyata Allah tetap kasih kita pahala 50. Kenapa pemirsa? Karena di dalam hadis dari riwayat Bukhari Muslim, 1 hari puasa Ramadan sama dengan pahalanya 10 hari. Maka 1 bulan Ramadan 30 hari berarti 300 hari. Maka ketika ditambah dengan bulan Syawal 6 hari berarti kan 60 hari. Maka menjadilah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ditambah dengan bulan Syawal 6 hari, maka dia berpuasa seperti 1 tahun. Karena 300 ditambah 60 jadi berapa? 360 hari atau sampai 315 hari. Maka yang pertama, kalau pada bisa puasa Syawal, maka dia udah puasa 1 tahun. Kan belum tentu kita bisa puasa setahun ya kan. Ini aja kadang-kadang besi-besi aku kan kalau puasa ada aja gitu ya batalnya. Yang haid lah, yang inilah, yang itulah, banyak alasan. Yang kedua, apa keistimewaan Syawal? Jadi yang pertama adalah kita mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Yang kedua, dengan kita di bulan Syawal yang mungkin kemarin kita tidak bisa itikaf ya kan, nggak bisa di masjid ya kan, oren-oren nih ya. Ini oren-oren dari mana nih? Jadi sama kayak saya nih. Dari Kebon Jeruk. Oh, dari Kebon Jeruk. Orange. Besti ada pantun nih. Ke Pondok Aren naik patas. Kayaknya sih jilbab oren belum lunas. Udah lebaran gini lunasin semua utang, malu tahu. Dan yang kedua, ketika kita ngomongin Syawal setelah puasa, kita ngomongin tadi ya, Bang Budu bilang kita banyak bermaaf-maafan. Maka ketika di dalam hadis nyatakan 2 orang muslim atau 2 orang beriman berjumpa dan bersalaman dan saling memaafkan, maka Allah berikan dia pahala dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi besi-besi aku tahu dong, ternyata bulan Syawal ini kita mendapatkan pahala 1 tahun berpuasa. Yang kedua, dosa kita diampuni oleh Allah, udah nggak ada tuh, udah bersih. Makanya jangan pada bikin dosa lagi. Tentang dosa diampunin besok gibah. Gibah yuk mari. Ada gibahnya. Tapi kalau sama Umi boleh kok gibah pemirsa. Karena apa? Gibahnya Umi adalah gibah, gerakan ibu-ibu berbagi hikmah. Tepuk tangan dong. Gimana sih? Dan yang ketiga, apa keistimewaan Syawal di sini? Ternyata kalau kita memang tidak bisa itikaf di bulan Ramadan, dalam kitab Fathul Bari boleh kita ganti itikafnya di bulan Syawal. Ya iya Bu, soalnya aku kemarin waktu pas bulan Ramadan kemarin ya, aku gak sempet sama itikaf. Kenapa? Bikin kue nastar. Aku gak sempet itikaf soalnya ternyata aku maaf datang bulan. Ya udah, pernah Nabi mengganti itikaf di bulan Syawal karena di bulan Ramadan tidak melaksanakan itikaf. Jadi kalau buat besti-besti aku dan juga pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi Allah, yuk kita giatkan bulan Syawal ini untuk berpuasa Syawal, bermaaf-maafan, tidak hanya di bibir tapi juga di hati kita bermaafan. Yang ketiga, yuk kita tingkatkan amal ibadah kita. Kenapa? Syawal ini bisa kita ganti ibadah yang kemarin. Yang kemarin mungkin kita nggak itikaf. Ibu itikaf nggak? Nih itikafnya di Tanah Abang nih.
Cari bahan. Nah, abang nih kayaknya nih. Oh, tahu kamu. Oh, tahu karena saya ngeliat. Oh, salah ya. Sama Berarti- dong. berarti minta nama aja iya, Omi, iya. berarti ya kan? Ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan Ya. iya kita ketemukan gitu. Kira-kira kan seperti itu mudah-mudahan dan di bulan Syawal banyak-banyaklah kita mendoakan orang lain di samping kita juga memaafkan juga kita mendoakan. Karena barang siapa mendoakan saudaranya maka dia akan diberikan oleh Allah perkataan malaikat kamu juga dapat yang sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Boleh jamaah besi-besi tepuk tangan buat Umi dulu. Terima kasih. Jadi kalau kita menambah puasa di bulan Syawal seperti kita berpuasa 1 tahun. Melaksanakan ibadah 1 tahun gitu ya Umi. Ya betul. Kemudian yang kedua dihapuskan dosa-dosanya. That's right. Bersih karena kembali ke fitrah. Ditambah lagi dengan Syawal. Masya Allah. Yang ketiga itu kita akan banyak mendapatkan Pahala dan tadi. juga kita diberikan kemaafan. maafan ya. Oke. Tapi jangan di bibir doang, di hati Iya. juga. Itu namanya lain di bibir, lain di hati ya. That's Umi. right. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Yang mana? Iya Bu, silakan. Oh, ibu cantik nih Boleh ibu berdiri nih. Ibu. Boleh berdiri Ibu. Berdiri, Bu. Bun. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa baca bismillah? Alhamdulillah. Siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lilis dari BKMT Cikarang Barat, Masya Allah, Masya Allah. BKMT Cikarang Barat. pimpinan Ustazah Susilawati. Iya. Ustazah Susi. Ustazah Susilawati. Ibu Susi Ustazah. Simirikiti. Ibu Lilis. Tuh, Lilis Suryani? Bukan. Lilis Saidah Sulaiman. Oh, Lilis Sulaiman. Lilis Saidah Sulaiman. Wih, keren banget namanya Saidah bahagia Sulaiman jadi udah kaya bahagia lagi Waduh, dia. Amin. Amin, Umi amin. Sehat. Barokah Umi. Ya, silakan. Bisa dilihat. Umi, saya mau bertanya. Iya. Iya boleh. Karena pahalanya di bulan Syawal itu amatlah besar, selalu disampaikan. Besar betul. Suami saya ngajak berpuasa di bulan Syawal di hari ketiga. Suami Ibu. Hari ini dong. Hari ketiga. Iya. Iya. Tapi Umi saya menolak. Kenapa? Kue lebaran masih banyak. Ya Allah Akbar. Kacang masih gurih. Ya, bener. Belum apek ya. Bener Ustaz. Terus masakan Rengginang. lebaran masih ada. Rendangnya Masya Allah masih ada. Kirim atuh, kirim. Ketupat masih kegantung itu Bu ya ketupat. Menggoda sekali itu ketupat. Ya Allah, sayang gitu loh. Sayang, bener-bener. Nanti aja deh Pak puasanya di hari ke-5 atau di hari ke-6. Tapi kekeh aja tuh. Ayo puasa pahalanya amatlah besar di hari ketiga ini. Dan di situ terjadi perdebatan. Bagaimana tuh hukumnya debat suami saya kekeh puasa? Saya nggak mau Ibu puasa. ngomong apa ke suami Ibu? Debatnya seperti apa? Pada saat Ibu. Itu sayang. Masih Umi, banyak oh, itu. itu pendapatannya. Terus kata suami? Sisa lebaran kata suami, gak apa-apa udah biarin. Nih pahalanya besar banget di hari ketiga. Jangan nungguin hari ke-5. Mumpung kita masih sehat walafiat mah gitu. Oh. Jadi saya pikir gini, enggak kok saya kukuh aja ke hari ke-5 dan Misalkan ke-6. saya suami Ibu nih, saya suami Ibu nih. Ya coba. Ibu Lilis, kok Ibu Lilis? Panggil apa? Panggil apa? Panggil? Mama. Papa. Enggak Papa. iya. Maksud papa, saya panggil papa. Nah, iya, Papa. itu Pak Ustadz. Saya mama. Iya, Mama. Ini kan Syawal. Hari ketiga. Yuk puasa yuk. Pahalanya besar seperti Mama. Mama kan katanya orang besar di orang terkenal, orang besar. Sama orang besar. Iya. Hati-hati. Iya. Pahalanya besar mah. Ayo mah kita puasa demi kebutuhan rumah tangga kita. Ya. Tapi sayang itu nastar, Pak, gimana sama kacang? Kacang gorengnya. Mama lebih membela nastar sama kacang dibandingkan pahala. Dua-duanya. Emang buat Mama nastar sama kacang tuh pahala? Kan kesukaan aku itu. Hah? Kesukaan papa juga. Enggak, Papa cuma suka kacang doang, nastar enggak suka. Enggak, emang Papa enggak suka nanas ya. Iya dah. Ayo mah Tapi kita enggak, puasa. puasanya nanti aja hari ke-5. Oke, berarti dengan Iya. begini Mama membantah apa yang Papa minta. Papa tetap hari ketiga. Papa hari ketiga? Oh, hari ketiga. Tetap itu. Gimana Nah, Ustazah? gimana? bagaimana Suami hukum? Agak rempong nih kalian berdua ya. Baru hari ketiga udah pada berdebat mau berantem, heran. baru selesai puasa ya. Iya. Oke, terima kasih. Baik. Ibu Lilis Terima aja. kasih. Assalamualaikum Bu Lilis. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Umi. Itu ya, mohon dia. izin Bang Bedu, pemirsa yang selalu dalam keberkahan. Besti. Besti.
Dan pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kalau kita ngomongin masalah perdebatan, bukan debat kali ya, mungkin kepengen beribadah tapi itu makanan takut mubazir. Betul juga sih ya. Jadi yang pertama sebenarnya puasa tuh sunnah. Syawal itu sunnah, sementara yang namanya taat sama suami wajib. Do you understand? Karena dinyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 34, fasolihatu konitatu hafizatu. Seorang istri yang soleha adalah yang taat dan kepada suaminya tetap menjaga kehormatan suaminya. Jadi untungnya berdebatnya cuma berdua ya kan, nggak sampai depan tetangga kan. Nah, ini jadi pada tahu semua nih, jadi pada tahu semua tetangganya tuh. Wah, itu berdebat dia tuh membuka satu BMKT jadi tahu nih. Itu Tahu dia semua. tuh. Parah nih ibu nih. Maka kalau kita ngomongin surat An-Nisa ayat 34, istri yang taat, yang soleha, ya udah ikutin yang wajib. Benar nggak, Besti? Kita taat sama suami, Quran. Puasa sunnah itu mah bahasanya emang sunnah. Jadi kalau kita ngomongin ke suami bilang, Mas, aku pengen taat kepadamu, tapi ini kue bagaimana? Pokoknya puasa. Ya udah puasa. Karena ada dua ketaatan di situ, keren loh ibu loh. Luar biasa ya. Puasa sunnahnya Puasa dapat, taat suaminya dapat. Karena apa? Yang kedua, laisal birro bil idoi, bukanlah suatu kebaikan kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Emang sih itu kue masih banyak. Emang sih nasarnya masih banyak. Iya. Kan bisa dimakan setelah berbuka. Dah itu dia. Jadi Astagfirullah. Bisa bisa iya. jadi jangan mikirin kacangnya, pikirin juga perasaan suami. Iya. Kenapa? Suami itu sayang sama ibu, Tuh, pengen Bu, ke sorga Lilis. bareng-bareng. Nggak mungkin dong kita menuju jannahnya sendirian. Hello. Jadi di dalam An-Nisa ayat 34 taatin dulu suami. Yang kedua meraih dua pahala, puasa sunnahnya dapat ya kan, turut suami dapat, bahkan itu yang namanya makanan lebaran bisa kan kita berikan nanti pada saat berbuka atau kita pas mau buka. Yang ketiga. Nah. Yang ketiga, laisal birro bil idoi, bukanlah suatu kebaikan kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Emang bagus sih ibu mikirin itu si makanan biar gak mubazir, tapi kan mengabaikan kebaikan suami jadi salah. Hah? Nanti kalau suaminya sedih gimana? Sakit hati suaminya. Sakit hati, Kepikiran. stroke, Jantung. koroner, bibir pecah-pecah. Syariah. Lengkap amat. Gitu ya. Iya. Ya, jadi di sini kita sebaiknya ngomong yang baik-baik. Kan bisa diomongin, jangan kayak Contohnya ayam. kalau Umi sebagai istri yang soleha. Nah, jangan kayak ayam ungkep, abis diungkep didiemin. Kan bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa didiemin? Iya. Caranya gini. Nih, suaminya misalkan. Papa, ya aku sih tahu puasa tuh sunnah, memang dapat pahala. Tapi boleh nggak Pak kalau aku nggak puasa, kan sunnah Pak. Oh, itu maunya. Oke, kalau emang itu maunya Umi, Umi berarti nggak nurutin. Katanya Umi kan wanita soleha, harus Oh, iya nurutin sih. apa kata suami. Oh iya deh kalau gitu aku nurut sama suami deh. Ya, kan Kira-kira Nastar begitu. bisa bagi-bagi tetangga. Betul. Banyak dapat kebaikan kan. Banyak. Papa pernah dengar kata Umi Lulung. Apa Tuh, jangan mengabaikan kebaikan demi kebaikan. Betul. Nah kan kalau ikut kata suami nanti dapat pahala. Pahala taat sama suami, istri yang soleha, pahala puasanya dapat. Iya. Coba. Jadi double pahalanya ya. Double. Mantap ibu Nah. betah. Iya dong. Nanti kalau ibu nggak nurut sama suami, ntar ibu cincinnya menggelarnya nggak ditambahin lagi. loh. Lah. Oke, jadi itu Umi jawabannya ya. Jelas Ibu Lilis ya. Artinya tetap diutamakan prioritaskan adalah yang Suami. wajib mentaati apa yang jadi perintah dari suami. Suami. Karena itu adalah syarat atau kategori istri yang soleha. Karena puasanya termasuk sunnah. Itu dia. Jadi harus didoakan. Kalaupun ikut puasa juga, ibu juga cakep tuh ya. Dapet. Ikut kata suami, double pahalanya. That's right. Oke, luar biasa. Sekali tepuk tangan buat Ibu Lilis. Sebelum Umi Lulung melanjutkan tausiahnya untuk sempurnakan Ramadan dengan Syawal, jadi kita menutup kekurangan di bulan Ramadan dengan puasa Syawal. Nah, saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah, dari netizen, ya. Sudah ada dari @moonlight.sagittarius. Umi izinkan saya bacakan. Boleh. Nanti Umi boleh jawab ya. Insya Allah. Kalau Umi nggak tahu jawabannya boleh. Saya pulang. Umi, assalamualaikum Ustazah, mau tanya. Waalaikumsalam. Kan katanya pahala orang yang melaksanakan puasa Syawal itu seperti berpuasa selama 1 tahun. Nah, tahun lalu saat menjalankan hari keempat puasa Syawal, saya
HAID. Haid. Nah lantas apakah pahala yang dijanjikan Allah tidak jadi? Karena saya dapat karena puasa saya tidak penuh 6 hari. Oh, gitu. dipikirin sama dia ya? Iya, aduh hari keempat HID. Nah, gimana nih? Bagaimana? Mana? Silakan. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu bakso? Oh, mau tahu bakso. Iya. Jadi, Besti. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Bedu. Jadi kalau pertanyaan tadi, kalau misalnya kita nih ya, puasa, katanya kalau kita Ramadan dapat tambah 6 hari di bulan Syawal, bakal mendapatkan pahala 1 tahun. Masalahnya, baru 4 hari saya datang bulan. Apakah sesuai janji Allah? Kalau misalnya pun cuma dapat 4 hari, apakah dapat 1 tahun juga? Kira-kira gimana? Tuh udah dijawab kan? Yaudah saya pulang ya. Ya. Jadi kita lanjutkan. Kalau kita ngomongin pahala, yang pertama yang memberikan kita itu haid siapa? Yang memberikan kita datang bulan siapa? Kan bukan kemauan kita. Kecuali kalau sudah pada menopause. Tahu kan menopause? Menopause. Pos. Gitu Oh, ya. jadi yang udah begitu. Gitu ya. Jadi di dalam hadis nyatakan gini, Rufi al-qalam an salasah. Allah tidak catat suatu dosa atau Allah tidak catat menjadi suatu hal yang batal salasah karena 3 hal. Yang pertama karena tidak tahu. Mana kita tahu di pertengahan puasa kita sedang datang bulan. Jadi Allah tetap kasih kita pahala penuh. Allah tuh nggak perhitungan. Emang kita besi-besi masih perhitungan. Beli dikit berapa tuh? Cuman beda nama aja bisa mahal. Teh manis 3.000. Lepas iced tea 7.500. Perhitungan itu langsung, mahal gitu. Allah tidak pernah perhitungan kepada hambanya. Kenapa? Yang pertama dia tidak tahu. Yang kedua tidak sengaja. Mana kita tahu di tengah berpuasa kita diberikan oleh Allah yaitu kesehatan dengan datang bulan. Habis kalau dia nggak keluar ya, nggak mungkin kita ini menjadi sehat. Maka bersyukurlah kalau kita masih diberikan yang namanya siklus datang bulannya teratur. Jadi kita nggak tahu, kita nggak sengaja, dan yang ketiga tertidur. Maka ketika kita puasa Ramadan dapat penuh, kemudian puasa Syawalnya cuma dapat 4 hari, apakah dapat pahalanya? Besti? Dapat. Karena apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Merpati tak pernah ingkar janji. Salah. Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi mudah-mudahan buat Besti yang tadi bertanya ya, apakah saya dapat pahala 1 tahun? Insya Allah dapat. Yang penting puasanya ikhlas. Yang kedua, memang sih kita boleh mengharapkan pahala, tapi ya kalau bisa ya jalanin aja. Kenapa sih? Pahala. Sih kok nggak dapat pahala nggak mau gitu beribadah? Hah? Mau diomelin? Jadi yang ketiga, di samping kita ridho dan ikhlas keputusan Allah, yang kedua insya Allah mendapatkan pahala, yang ketiga apapun yang kita lakukan insya Allah barokah. Jadi mudah-mudahan dengan puasa ini, itulah makanya kalau misalnya kita 4 hari bagaimana dong? Tutupilah kekurangan-kekurangan di bulan Ramadan dengan puasa Syawal. Itu tadi, gimana caranya? Puasa Syawalnya kagak dapat, Bu saja. Umi Lulung gak dapat. Maka yang pertama dalam surat 11, perhatiin nih, Catat nggak? Catat. Bila ingin melihat ayat dalam Al-Quran, tenangkan dulu hatimu sebening kaca. Jadi kalau mau ngaji tenang dulu hatinya. Gimana cara kita nutupin kekurangan di bulan Syawal selain kita dengan berpuasa Syawal? Banyak amalan-amalan selain puasa Syawal. Yang pertama surat 11 ayat 114. Kerjakanlah al-hasanati innal hasanati yuzhibna sayyiati. Kerjakanlah perbuatan-perbuatan baik. Karena perbuatan baik yang banyak hasanati. Berarti perbuatan baiknya banyak. Apa tuh? Perbuatan baik dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau kita kurang-kurang di bulan Ramadan kemarin, banyak gibahnya ya kan Cin? Tahu nggak lo? Nah, itu biasanya kalau gibah gitu tuh, tahu nggak lo? Terus kenapa? Gitu kan? Gibah syariah, tahu kan gibah syariah gimana? Yang syariah gitu. Masya Allah tuh rumahnya dia tuh, ya ampun. Astagfirullahaladzim, gue mah kesel banget sama dia, astagfirullahaladzim gitu ya. Tapi astagfirullah, tapi dia kesel.
Ada kayak begitu? Ada. Jadi- Mana orangnya kan? Iya. Di mana salah. Jadi yang pertama, kalau kita tutupi kekurangan di bulan Ramadan selain dengan berpuasa Syawal, karena apa tadi? 10 hari, 1 harinya kan. Yang kedua, banyakin perbuatan baik. Ya Bu, ternyata saya datang bulan, saya nggak puasa Syawal. Gampang, masakin buat yang pada puasa. Kan barang siapa yang menyediakan bukaan untuk orang berpuasa, maka pahalanya sama dengan yang berpuasa. Bisa masak nggak? Kirain udah dandan cakep-cakep nggak bisa masak. Bisa Bu. Malu-malu. Paling masak air. Oh iya Cakep. sih. Masak air biar mateng. Nih, cakep. Kalau abang nggak nyawer, aneh nggak datang. Iya. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin bulan Syawal, masya Allah, hasanatun perbuatan baik bisa kita yang namanya melayani orang berpuasa. Yang kedua kita bisa bersodakoh. Kemarin mungkin ya udah habis nih kita lebaran ketiga, lebaran keempat amplop kita. Emang harta kita habis, tapi harta Allah tidak akan pernah habis. Minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ngomongin hasanatun, perbuatan baiknya banyak. Kalau hasanatun taknya bunder, namanya tak marbutoh, berarti perbuatan baiknya cuman 1. Tapi kalau bilangnya hasanatun, taknya tuh panjang tuh, tak taknis. Perbuatan baik banyak. Apa coba perbuatan baik tuh yang banyak tuh? Coba Bang Bedu, apa kira-kira di bulan Syawal selain kita puasa apa aja coba? Menolong orang. Menolong orang, apalagi? Hah? Bersedekah. Sedekah. Apalagi? Silaturahmi. Silaturahmi. Kadang-kadang nih ya Bang ya, kadang nih ya, besti-besti aku, maaf di bibir doang. Ternyata di hati masih kesel. Katanya maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, tapi ternyata masih gondok. Nah ini juga mengurangi pahala puasa Syawal. Jadi kalau emang kita kepengen pahalanya lanjut dan tinggi, hasanatunnya benar-benar. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Bagus kan suara Umi? Bagus Umi. Bagusan tausiah. Iya. Tapi bercanda Umi ya. Iya. Alam sebaran. Maaf. Minal aidin wal faizin. Maaf batin, baru minta maaf ya Iya. Cin. Dan yang ketiga selain kita memang sodako, silaturahmi, permaafan, puasa Syawalnya kalau nggak bisa tadi seperti kasus tadi ya bisalah diisi dengan yang lain. Sediainlah buat anak-anak, banyak loh amalan ibadah buat besti-bestiku di sini. Karena apa? Kemarin aja insya Allah mudah-mudahan pahalanya banyak. Kemarin kan kita pas Ramadan siapa yang nyediain takjil? Siapa? Siapa yang nyediain takjil? Siapa? Emak. Mak. Siapa yang jadi panitia yang namanya masak-masak di masjid? Emak. Banyak pahalanya. Jadi Iya. don't worry, be happy. Siapa yang ngasih duit buat masak takjil? Bapak. Iya. Iya ya. Jadi pemirsa dan juga besti-besti, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di bulan Syawal. Amin. Mudah-mudahan amal kita diterima di bulan ini. Sekali Amin. lagi yang memaafkan. Walaupun perbuatan baik kita mungkin tidak diakui, tapi tetap harus berbuat baik. Dan walaupun mungkin ada yang kita minta maaf tapi dia nggak maafin kita, tetap kita berbuat baik. Ingat kita adalah bidadari. Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Ya, mana ada bidadari jahat. Iya. Itu mah namanya bukan bidadari. Iya apa dong? Bidadadar. Iya. Telur dadar. Telur dadar. Jadi Oke, gitu. jadi itu Umi ya, untuk sekaligus menutupi kekurangan-kekurangan amal atau puasa kita di bulan Ramadan, kita isi dengan amal-amal di bulan Perbuatan baik, Syawal. betul. Selain itu tadi ya puasa. Puasa. Dan kalau misalkan tadi haid, ya insya Allah pasti diterima sama Allah. Betul. Karena niat kita sudah ingin puasa Syawal, walaupun di hari keempat gagal karena haid, tetap pahalanya insya Allah dapat. Insya Allah, Oke, amin. baik. Sekali lagi tepuk tangan buat Umi. Sekarang siapa yang mau bertanya? Sebelah sini. Oke. Mana ya? Iya Bu. Ya. Ya temannya jangan ditekan termendem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis. Nama saya? Lis. Enggak, nama Lis saya. Oh, Mas Bedu. Iya, saya kan tanya nama saya. Nama saya. Ibu Lis juga? Iya. Ibu Lilis, Ibu Lis? Iya. Oh iya, Ibu Lis. Dari Majelis Taklim. Iya, Majelis Taklim. Majelis Talim, Horetunisa Karangantu Serang. Serang, Banten, Iya, Banten. Indonesia. Iya, Indonesia.
Umi mau Ya. bertanya, Boleh. ada titipan pertanyaan dari kirain titipan teman. Uwi. Dari teman. Titipan. Iya, katanya lupa dia tuh lalai gitu karena dia sibuk kerja ya. Jadi dia lupa memberikan zakat buat dirinya sendiri dan lupa juga titipan buat orang tuanya tuh. Lupa zakat fitrah ini, Om Iya, Bulis. begitu. Oh, lupa zakat fitrah. Iya, lupa Oke. zakat ya. Heeh. Tuh karena dia sibuk ya. Sibuk. Bedu ya. Banyak pekerjaan ya, Bulis ya. Iya. Nah setelah Lebaran dia menyesal dan sedih tuh ya. Nah apakah dengan puasa Syawal bisa menutupi kekurangannya itu? Apa Yang nggak bayar bagaimana zakat tuh itu? ya? Iya itu. Itu pertanyaannya Dengan Umi ya. puasa Syawal, Iya. dia nggak Bisa bayar menutupi. zakat, bisa nggak Iya. nutupin zakatnya Iya. yang dia begitu. tidak bayar Iya. Iya. karena dia sibuk Iya. kerja. Sibuk Lalai. kerja. Iya Kerjanya lalai. apa sih, Bu, kalau boleh tahu? Kerjanya hitung uang. Udah, hitung uang. Duitnya banyak lupa bayar zakat gimana sih? Uang itu kerja di, Marah nih. kerja di bank, mungkin kerja di bank kali ya. Bang Bangtut. Bank bangkrut, kalkulaling. Iya. Iya. Oke. Iya. Jadi apakah bisa dengan menutupi kekurangan dan kekurangan dia, kelalaiannya itu lalai ya. dia Iya. dengan puasa Syawal? Iya, itu aja. Oke, Bulis. Terima Iya. kasih. Ada lagi, Bulis? Udah. Kita Terima aja. kasih, iya. Mau coba ini tebus 50.000, mau coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan yang bagus sekali nih, pas banget nih. Dia lupa bayar zakat, gara-gara sibuk sama kerjaannya, lalai ya bayar zakat. Nah, dengan puasa Syawal, apakah bisa tertutupin yang kekurangan? Apakah dijawab sekarang nih, Besti? Ya, sekarang. Sekarang apa besok? Sekarang. Apa ntar? Sekarang. Sekarang juga nih. Sekarang atau 30 tahun lagi. Iya. Besti. Oh my God. Jadi gini ya, tolong deh ya, kalau namanya Besti-Besti itu kalau beramal tuh jangan pakai diskon deh ya. Kan kita kan zakat lupa tuh ya. Kita kepengen gantinya dengan apa amal baiknya? Dengan puasa Syawal. Jadi dengan saya puasa Syawal kali aja zakatnya juga nggak diwajibkan kembali. Ya tetap aja puasa Syawal sama puasa Syawal pahalanya. Zakat mah zakat. Tapi ini lalai bagaimana? Yang pertama istighfar dulu. Karena apa? Di dalam surat Al-Baqarah yang Bunda sering baca, yang Besti-Besti sering baca ya, apa tuh? Rabbana la tu'akhizna innasina au ahtona. Ya Allah, jangan engkau salahkan kami kalau kami sempat yang namanya salah dan lupa. Ya ampun, gara-gara kerjaannya banyak sekali sibuk gitu ya. Sampai bayar zakat lupa, zakat fitrah buat dirinya sama juga saudara-saudara yang lainnya. Nah kalau lupa balik lagi, ya Allah ampuni dosa aku kalau misalnya aku tersalah dan lupa. Bukan gimana-gimana, ya gimana ya sibuk banget dia harus nyiapin mungkin gajian ART-nya, nyiapin ini, nyiapin apa, lupa. Jadi kalau lupa balik lagi ke hadis yang tadi kita kupas. Allah tidak mencatat suatu dosa kalau dia lupa, tidak sengaja dan tertidur. Yang kedua doa, Robbana la tu'aizna innasina au ahtona. Yang ketiga apa di sini? Terus lagi apa ya yang harus kerjakan ya? Sodako. Sebagai penggantinya. Sebagai pengganti sodako. Tapi nanti kalau panjang umur bulan Ramadan berikutnya, kalau bisa zakat deh. Zakatnya jangan mepet makanya. Yang tadinya misalnya buat per orangnya 3,5 liter atau kita buletinnya dilebihin lah ya. Yeah. Itu buat 5 orang di keluarganya, besok didobelin aja. Beliin. Bila perlu sekarang sedekahnya yang banyak. Kenapa? Tadi balik lagi innal hasanati yuzibna sayaati. Sesungguhnya perbuatan baik dapat menghilangkan kesalahan-kesalahanmu. Jadi sekarang duhanya ditambah. Misalnya biasa 2 rakaat di bulan Syawal ini jadi 4 rakaat. Tahajudnya tadi 2 rakaat jadiin 4 rakaat. Sedekahnya cuma 10.000 jadiin 10 Juta. triliun. 10 triliun. Amin. Amin rabbal alamin. Amin. Yang biasanya misalnya kita nyinyir dikurangin junipernya. Iya. Tahu juniper? Apa tuh? Julid, nyinyir, baper.
Kalau kita baper lama-lama hidup kita jadi koper. Apa itu koper? Korban perasaan. Aduh. Aduh, lama-lama hidup kita jadi bagasi. Bagasi apa itu? Bahagia enggak, sedih iye. Aduh. Aduh, jadi pokoknya sekarang kita banyak-banyak aja berbuat baik karena Allah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan apabila esok astagfirullahaladzim datang kembali. Lanjut kagak nih? Lanjut, Umi, ya. Lanjut. Jadi ketika kita udah biasa minta ampun sama Allah, ya Allah maaf, lupa, lalai, ampuni, terus yang perbuatan baik. Jangan berhenti berbuat baik meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun dalam kebaikan. Gimana? Ku temukan bahagia. Wah, Dan satu lagi. Betul lagi. Baik itu ada dua, ada hasanah, ada khoir. Khoir itu kebaikan yang bisa dipilih. Mungkin karena kita nggak bisa yang namanya berzakat karena lupa, bisa kerjaan yang lain, itu khoir, perbuatan baik bisa dipilih. Tapi kalau hasanah, perbuatan baik yang memang sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Do you understand? Kira-kira begitu. Jangan berhenti di lampu merah tabrak orang. Iya. Oke, baiklah Umi, sekali lagi tepuk tangan buat Umi ya. Buat penanya kita tadi siapa? Ibu Lis ya. Makasih. Jadi jangan mentang-mentang kita puasa, tenang aja lah zakat gue dari pasti ketutup, ya enggak gitu lah. Itu kewajiban yang juga nanti harus diganti di tahun depan ya. Gitu. Oke, Bu Lis jelas Bu Lis ya. Sampaikan kepada tetangganya Bu Lis ya. Itu jawaban dari Umi Lulung. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Siapa? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Diana dari Majelis Taklim At-Taqwa Cilegon, Banten. Masya Allah. Ibu Vera. Iya. Vera. Iya, dari Cilegon. Iya. Banten. Iya. Indonesia. Iya. Sebelumnya minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamakum. Amin. Ya taqabbalahu ya karim. Amin. Ya. Taqabbal ya karim. Yang saya mau tanyakan, sebelum Ramadan kemarin, mertua saya sakit selama 2 minggu dan dirawat di rumah sakit. Mertuanya laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki sakit. Dirawat Iya. di rumah sakit Selama 2 minggu. 2 minggu. Dan saran dokter untuk Ramadan kemarin itu tidak boleh berpuasa. Dan akan digantikan insya Allah bulan Syawal ini. Gitu. Syawal ini. Iya. Apakah hukumnya apa gitu saja ya? Apakah boleh masih punya hutang puasa tapi puasa Syawal gitu? Itu aja mungkin ya saja. Boleh nggak ya? Iya. Masih punya utang puasa 2 minggu karena Iya. sakit. Sekarang pengen puasa Syawal dulu. Iya. Bagaimana? Iya. Begitu Bisa hukumnya. digabungkan kan niatnya atau gitu. Kan diskon lagi kan? Iya. Kita aja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu jawabannya? Nah, Sekarang apa besok? abis maghrib kita Oh, jawab. bisa. Iya, iya. Umi, kita tahan dulu ya Umi ya. Tahan dulu. Jawabannya ya, jamaah yang ada di rumah juga tahan dulu, jangan kemana-mana. Di segmen sebelumnya Ibu Vera bertanya kepada Umi Lulung ya tentang membayar puasa yang tidak dikerjakan karena mertuanya sakit. Ya, mertuanya sakit maka harus dibawa ke rumah makan. Ya, rumah sakit Bu. Dibawa ke rumah sakit, dirawat. Kata dokternya udah nggak usah puasa dulu dah, ya kan tahun ini. Nah di Syawal ini beliau pengen puasa Syawal. Bolehkah sebelum mengganti puasa Ramadannya yang ditinggalkan karena sakit? Nah seperti itu Umi. Atau niatnya digabung, niat puasa Syawal sekaligus menggantikan puasa Ramadan yang kemarin. Seperti apa? Silakan Umi untuk menjawabnya. Sekarang. Abis maghrib. Sekarang. Besti. Jadi kalau kita ngomongin masalah amal ibadah terutama di bulan Syawal yang sangat semangat ini, semangat gak? Kue masih banyak? Utang udah lunas? Alhamdulillah. Ada orang nih kemarin sakit 2 minggu ya Bu Vera ya.
Tapi kemudian pas masuk bulan Syawal, ya udah deh aku pengen puasa Syawal aja. Karena kalau Ramadan ya gimana kan kemarin sakit. Ada 2 jawaban. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Jawaban pertama, yang wajib tetap yang wajib, yang sunnah tetap yang sunnah. Karena apa? Innallaha farada faraido fala tudayyuha. Dalam hadis dari Anas bin Malik, Allah sudah memberikan yang fardu-fardu, maka jangan dikurang-kurangin. Yang padu mah padu, sunnah mah sunnah. Maka kalau kita punya utang puasa, ya bayar utang. Tapi ini kan bulan Syawal, sayang kalau saya bayar utang dulu tapi bulan Syawal enggak. Pendapat dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. Gue rasa mah ibu-ibu nggak bisa lari nih. Baru ngaji aja udah pegel. Oh coba main tak jongkok. Oh iya, gitu ya. Lanjut kagak nih? Ya. Allah memberikan yang fardu fala tudayyuha, jangan engkau kurangi yang fardu. Maka berdasarkan hadis ini, maka yang wajib mah wajib, yang sunnah mah sunnah. Tapi ada pendapat dari Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapat beliau? Kalau memang kita perempuan yang sakit, tiba-tiba kepengen puasa Syawal di bulan Syawal, boleh kalau kita Syawal duluan. Karena takutnya kalau kita yang wajib duluan, ntar pas pengen Syawalnya udah habis. Kalau menurut pendapat Aisyah dan Ibnu Abbas. Tapi kalau tadi memang mertuanya adalah laki-laki, maka dibolehkan dia yang namanya pengen Syawal dulu, ntar Ramadannya nanti. Ya kan? Karena apa? Karena kan Syawal takut keburu habis kalau ikut pendapat Aisyah dan Ibnu Abbas. Tapi kalau dua niat boleh nggak? Boleh, tapi jangan yang Syawalnya diniatin, niatinnya yang wajib. Ya Allah, kemarin saya sakit 2 minggu, saya mau ganti deh puasa di bulan Syawal ini selama 2 minggu. Walaupun kue masih banyak, saya mau ganti. Ya Allah, gitu kan? Puasa dia tuh, karena dia puasa wajib di bulan Syawal, maka pahala Syawal mengiringi. Jadi, Astagfirullahaladzim. Ya. jantungan. Iya, Jadi, ya. yang wajib dulu, yang kita niatin, innamal amalu biniat. Kalau udah niat, maka Allah kasih yang namanya utang lunas. Tapi sayang. Iya, iya. Jadi 2 jawaban ya. Jawaban pertama tetap yang namanya kita puasa yang wajib dulu karena tidak boleh dikurang. Yang kedua boleh aja sih Syawalan dulu karena takutnya kalau kata orang kan aku pengen ngejar Syawal, nanti Syawal beres ya rebahan dikit rehat sedikit, besok baru aku sambung dengan yang wajib. Boleh aja, mudah-mudahan berkah umurnya. Takutnya belum bayar yang wajib, kita puasa Syawal, tek metong. Itu kalau kata para ulama, jadi hati-hati yang wajib dulu. Kecuali kalau perempuan, boleh yang Syawal dulu, takut nggak ketemu lagi. Kemudian sini nyatakan apa ketika kita ngomongin masalah amalan tadi. Tapi kan boleh dong, rebus saja kita double niatnya. Balik lagi tetap yang wajib dulu. Karena apa tadi? Farodo fala tudayyuha. Kalau yang fardu jangan diilangin. Wama ahalallah, dan apa yang Allah halalkan, yang dibolehin ya kan, maka jangan kamu melanggarnya. Artinya apa? Kalau emang halal kerjakan, jangan kamu melampaui batasnya. Fala ta'taduha, dan apa yang Allah bilang haram jangan kamu melanggarnya. Jadi kalau emang masih ada hukumnya, oh kata Aisyah boleh, kata Ibnu Abbas boleh, silakan kerjakan. Karena apa? Ya kok jadi beda-beda sih Umi, kan aku jadi bingung. Ambil mana yang perlu, karena kita kemarin kan sakit, bukan kemauan kita, ya enggak sih? Mana yang mau orang sakit? Gak ada yang mau Umi. Emang Kak Bedu mau sakit? Ah gak mau. Mau saya. sehat kan? Mau. Kemarin pol nggak puasanya? Pol Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, itu jawabannya ya Ibu Vera. Puas Bu ya. Oke, tepuk tangan buat Ibu Vera. Oke, baik, selagi itu tadi apa yang disampaikan oleh Umi Lulung, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari nanti ya. Dan
Semoga juga ada manfaatnya buat kita, ada keberkahan juga buat kita. Sekali lagi Umi, mohon maaf lahir batin Umi ya. Sama-sama. Ya, izin wal faizin. Ikan kakap, ikan patin. Cakep. Mohon maaf lahir batin. Iya. Roy, ikan kakap, ikan kembung. Maaf nih Umi. Saya nggak bisa bawa apa-apa. Perut saya lagi kembung. Habis kekenyangan makan lontong sih. Iya, makan lontong ketupat. lebaran. Sehari ya kan? 3 kali ketupat Bu saya Bu. Ya ampun, saya kalau makan ketupat tuh Masya Allah dah. Astagfirullah. Oke, baik Ubi, sebelum kita akhiri tausiah ini, boleh kita berdoa dulu Ubi. Baik. Semoga apa yang menjadi kita cita-citakan, kita Amin. hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Amin, ya taala. Rabbal alamin. Baik besti-bestiku semuanya dan pemirsa yang dirahmati Allah, yuk kita baca doa karena doa adalah senjata orang beriman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan makbula. Ya Allah, berikanlah di bulan Syawal ini kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan berkah, serta amal soleh yang Engkau terima. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami sebagai istri, sebagai ibu, sebagai saudara. Masih banyak dosa-dosa kami kepada keluarga kami. Kami masih menzolimi diri kami sendiri. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang belum sempurna sebagai ibu, belum sempurna sebagai istri, belum sempurna sebagai sahabat, belum sempurna sebagai hamba Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, sungguh kami termasuk orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.